Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sedulur di Majelis Satria dimanapun sedulur berada, yang mungkin masih senantiasa standby ya, dan mengikuti video-video terbaru daripada di channel di Majelis Satria. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips atau cara mengatasi kesulitan ekonomi pada saat ini. Jadi di mana hampir ya 80% orang yang WA ke saya itu masalah ekonomi. Masalah ekonomi ini beragam, betul. Ada yang karena terlilit utang, ada yang karena bangkrut usahanya, ada yang kerja di PHK, ada juga yang dagang rugi terus, nggak laku-laku. Kemudian ada juga yang nganggur terus, ya, nggak dapat kerja. Dan yang kita membuat miris saat ini kan kondisi bangsa kita ini nggak stabil gitu. Dimana yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Kalau dilihat dari tayangan televisi, dari berita-berita itu, bagaimana situasi sarut marutnya kebutuhan hidup. Sembako semakin mahal, naik terus menjelang Ramadan ini ya, semakin tidak terkontrol, nggak tahu kenapa begitu. Setiap bulan Ramadan selalu begini ya, aneh gitu ya. Padahal kita punya pemerintah kan gitu, yang bisa mengatur masalah harga. Kemudian juga di sisi lain juga kondisi bencana juga sering terjadi, banjir, gempa gitu, terus dan yang lainnya. Maka dengan kondisi ekonomi yang sangat baik ini, kejahatan semakin bertambah ya, dimana kejahatan kriminalitas ini semakin naik tingkatnya. Dan sekarang saya juga sering mendengar di daerah saya sendiri bagaimana maling itu, pencuri, begal dan lain sebagainya sudah merajalela lagi. Untuk masalah ini kita memang tidak boleh panik, walaupun harus tidak boleh diam gitu. Kita harus cari solusi ya, bagaimana untuk memperbaiki ekonomi kita. Kemudian solusi apa yang bisa diterapkan pada saat ini? Saya dapat ijazah atau wejangan dari kiai saya bahwa sejatinya kita ini manusia yang makomnya itu masih hasbi, ini orang yang masih butuh duniawi, maka kita harus bekerja keras untuk mencari duniawi, nggak boleh diem, nggak boleh kita ibadah sholat terus di masjid atau di rumah terus nggak pernah kerja, itu nggak bisa. Karena kita makomnya masih hasbi, masih butuh dunia, maka kita harus cari ya. Jadi harus mencari yang namanya rezeki. Cuma kita juga tidak bisa melepaskan atau kita mengabaikan yang namanya ibadah ini, doa ya, itu sangat penting. Dan cara ini saya dapat dari kiai saya, trik ya, atau cara atau supaya kita tidak stres, tidak panik dalam menghadapi kondisi ekonomi sekarang ini. Yang pertama, sedulur ini harus perbaiki diri dulu. Perbaiki diri kita, apakah kita ini selama ini apa yang kita kerjakan ini banyak kesalahannya. Yang kemarin jualan juga bagaimana bisa sering rugi, nggak laku dan bagainya, dan seterusnya itu bagaimana. Yang kerja juga kenapa di pihak, dan seterusnya itu kita harus koreksi. Kita harus koreksi diri, perbaiki diri, koreksi. Yang kedua adalah perbaiki sholat kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tadinya sholat ini hanya sebagai seakan-akan kewajiban saja, kalau nggak sholat takut di ancam neraka gitu. Nah, sekarang kita diganti mindsetnya ya,
kita ganti bahwa sholat ini adalah kebutuhan kita, ya. Dan di sholat ini apa yang kita minta bisa kita minta. Banyak doa-doa, ya, karena sholat ini adalah penghubung antara kita manusia, ya, hablum minallah, ya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jangan enggan, ya, berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantara sholat ini, ya. Jadi sedulur ini perbaiki sholatnya yang tadinya bolong-bolong, perbaiki sholatnya yang lengkap. Kalau bisa ditambah sholat sunnah, sholat rawatib, sholat hajat, sholat taubat, sholat duha, sholat witir dan lain sebagainya, sholat tahajud, itu sangat membantu sekali untuk perbaikan energi kita supaya positif, maka akhirnya doa kita akan lebih cepat terkabul dan akan memperbaiki kondisi kita yang tadinya terbalik akan menjadi normal lagi. Kemudian yang ketiga adalah perbanyak amalan-amalan zikir atau wirid kerezekian. Jadi zikir, wirid kerezekian atau amalan kerezekian ini sangat membantu sekali untuk sedulur mempercepat doa kita terkabul yang terlilit hutang, ekonomi susah, biaya hidup sulit. Maka dengan mengamalkan amalan atau ilmu kerezekian ini, baik itu yang dari ijazah dari seorang guru, dan memang harus cari ijazah kalau mau membaca atau mengamalkan amalan kerezekian, itu harus cari seorang guru yang diijazah secara langsung ke guru supaya dapat sanad. Maka dengan sanad ini kita bertawasul dan doa akan cepat akan tersambung kepada Rasulullah SAW, ya, melalui wasilahnya atau tawasulnya nanti ditebuskan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Jadi nggak bisa kita berdoa sendiri, nanti lambat, nggak nyampe, maka kita harus bertawasul gitu, atau mencari wasilah, mencari tumpangan gitu. Kemudian yang keempat adalah kita harus sering mendatangi orang tua, ya, kedua orang tua kalau masih hidup, ya. Kalau yang sudah tidak ada orang tuanya, kita ke kuburannya, kita doakan. Kalau ke kuburannya kita doakan, kirim Al-Fatihah minimal 1 minggu sekali, ya, setiap malam sore Jumat atau terserah sebulan sekali, yang penting kita harus datang ke orang tua. Nah kalau yang masih hidup, ya alhamdulillah kita datangi orang tua, dan datang ke orang tua ini bukan sekedar datang saja, tapi memberikan kesenangan kepada orang tua. Apa yang orang tua senangi kita berikan, walaupun semampunya kita dulu. Kalau sudah mampu ya gampang gitu. Pokoknya jangan sampai kita mengabaikan orang tua. Mencari ridhonya orang tua ini sangat penting, ya. Cari ridho orang tua, minta doakan supaya kita sukses dan tidak kesulitan. Jadi jangan mengabaikan apa yang kita kerjakan selama ini. Jangan dikira tidak ada bantuan dari orang tua. Itu sangat luar biasa orang tua yang mendoakan setiap hari kepada anaknya, karena anak itu nggak mungkin ada waktu kadang-kadang untuk mendoakan orang tua, tapi kalau orang tua setiap waktu mendoakan anaknya, itu bedanya di situ. Maka sayangi orang tua, senangkan orang tua, apa yang beliau suka diberikan. Kalau kita mampu, kalau belum mampu ya minimal kita sering datang dan membuat mereka senang itu dulu, ya. Yang berikutnya, yang kelima adalah kita juga harus sering-sering berziarah kepada para waliullah atau wali-wali Allah, ya. Kita sering berziarah setiap malam Jumat atau sore Jumat, itu berziarah ke waliullah, wali yang kita dekat dengan daerah kita saja, ya. Jadi nggak perlu jauh-jauh dulu, yang dekat dengan kita. Syukur-syukur yang lebih jauh, ya, itu kita istiqomahkan. Nah itu seperti itu dulu. Harus sering berziarah, bertawasul kepada para wali, karena sudah kekasih Allah kalau para wali itu, gitu. Jadi para wali, para nabi itu sudah luar biasa, ya. Jadi nggak diragukan. Sedangkan kalau kita sendiri sebagai manusia, ya memang masih diragukan ya tingkat kecepatan doanya nih. Maka dari itu terapkan 5 cara ini. Sementara saya terapkan 5 dulu, dan sebagai penutupnya amalkan cara ini dengan ikhlas, sabar dan istiqomah, ya. Insya Allah
Dengan cara ini kita akan lebih baik dan akan ada perubahan. Seperti itu untuk cara atau tips untuk mengatasi kondisi ekonomi yang saat ini sedang kita alami, kesulitan gitu, ekonomi yang sedang kita alami. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan sedulur bisa menjadi orang yang sukses dan dikabul segala hajat dan cita-citanya. Terima kasih. Wa muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.